Islam itu Ini saya jawab. itu yang aku tanyakan dulu pertama kali. Ya. Itu dari Google saya dapat. Kalau salah benarkan. Silakan. 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 Kalau salah benarkan. Itu saya dapat dari Google. Silakan, bro. Yang berserah itu Muslim. Coba, saya dapat dari Google. Kalau itu salah, ya kamu jelasin aja. Silakan. Saya Drika. Ribet banget kamu. Jangan jadi ini. Sorry tak, saya izin turun ya menyimak dari bawah. Makasih, belum telah memberkati. Ya. Coba ini siapa? Cedrica, dibuka mute-nya. Kamu kan mau bawa ini kan? Kaidah dalam Arab kan? Ya, halo Kak. Saya Gimana, baca ya. Kata Islam dalam bahasa Arab secara harafiah berarti ketundukan kepada Tuhan. Justru yang saya katakan tunduk itu ngarap banget. Tapi kalau secara Indonesia baru. Iya, saya bertanya sama kakak, kalau memang kakak mengartikan tunduk, sekarang kakak ditasrif. Coba perubahan kosakata kalimatnya seperti apa menurut kamus Arab? Saya itu paham loh kamus Arab, Kak. Saya paham ilmu jurumiyah, saya paham ilmu nahwu sorof. Jadi mengartikan sebuah Aslamah itu apa artinya? Arti aslamah apa? Enggak usah jauh-jauh dulu, saya Arti fokus ke yuslimu pembahasan. apa? Katanya kamu tahu. Iya, Islam, maslimun, wajah maslumun, uslum, lataslum, maslamun, mislamun, ya kan? Apa artinya? Ya sudah, Apa artinya? saya nggak usah perlu, Apa artinya? Yang kamu sebutin apa artinya? Apa saya nggak ke situ dulu. Apa artinya? Saya tanya. Yuslimu Ini saya apa jawab, artinya? saya jawab. Itu yuslimu itu tingkah apa? Tingkah irobkah, tingkah nasobkah, tingkah Apa rofah? artinya? Artinya apa? Kalau kakak tanya saya, sebenarnya kakak keenakan nih. Saya kasih tahu ilmunya begitu aja. Saya tes kakak dulu nih. Di bawah aja, bro. Kalau lu memang punya ilmu, keluarkan ilmu lu. Ngetes. Itu sama kayak guru saya. Iya. Ya. Jangan kayak orang ini dong. Lu ayo ditanya artinya. Saya ngetes dulu. Ngapain pula kau ngetes aku kalau kau memang punya pemahaman? Alah, banyak kali cerita, wow. Halo, Rehan. Halo, Rehan. Mana tadi ada namanya Muhammad tadi? Muhammadun. Mana dia? Lo tadi baru mau naikkan si Muhammad tadi. Udah hilang dia. Halo, Basri. Masih muter-muter. Suruh on cam Kak, enggak lah. Gue ngeri soalnya nanti gue kagetan orangnya. Terus suruh on cam pas gue buka mukanya gitu. Halo? Enggak ada sih.
paham kak. Paham kasih paham dong. Paham tapi muter-muter ngapain? Sok cantik kali, sok jelek aku. Ngapain aku sok cantik? Gak pula aku sok cantik. Mau udah nampak mata kau aku cantik. Cuman kau gak ngakui, kau bilang sok cantik. Aku tuh sok jelek. Ini sok cantik. Ih, mana sih orang ini sinyalnya touch mana? Nih, Pak Mariono nih, mungkin dia Islam. Mungkin dia aslamah. Halo, Pak Mariono. Islam Kristen, Pak. Oh, kepencet Kak, kepencet Kak, maaf Pak, kepencet Kak. Oke, Keluarkan siap. aja. Yo. Yang di bawah aja kesel ya kan. Ditanya artinya muter-muter tawab 2 kali. Halo Arjuna. Halo, shalom. Islam Kristen. Iya, Kak. Islam Kristen, bukan iya kak. Siap. Islam Kristen bang. Kristen, Kak. Bawa dulu ya bang ya. Namanya kayak nggak ini ya, kasih. Siapa yang mau naik woi? R. Nah nih. Halo. R Dita Aul. Halo R Dita. Kak, saya mau tanya. Bukan Kristen kak. Sekarang Kristen, tapi dulunya Islam. Apa yang mau ditanya kak? Silakan. Saya mau tanya, kan dari orang tua saya kan pernah ngajak saya debat. Saya mau nanya kayak gini. Padahal agama Islam yang duluan diciptakan daripada Islam, daripada Kristen katanya kan. Terus? Terus dia bilang Yesus itu kembaran Nabi Isa. Terus Sejak kapan Maria melahirkan 2 anak? Aduh. Terus kak, terus? cara saya menjawabnya itu bagaimana ya kak? Yang pertama, Kristen itu tidak diciptakan. Itu ya. Kalau agama itu sebenarnya Tuhan itu tidak pernah menciptakan agama. Dan orang Kristen itu mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan bukan kembaran Isa gitu. Jadi kalau ibu kakak pun nanyanya kayak gitu, sebenarnya pertanyaannya juga agak lucu gitu loh kak. Jadi kakak ini kan baru ya Kristennya ya, betul? Iya. Nah, kakak tinggal jelasin aja. Yesus itu adalah tokoh yang benar-benar ada di abad pertama. Yang saksinya itu adalah para rasul. Nah, kalau Isa ini nggak tahu. Itu adalah tokoh yang dituliskan dalam buku abad ke-7. Nah, orang yang di abad ke-7 yang menuliskan tentang Isa ini tidak mengenal sama sekali dan tidak menyaksikan sama sekali tentang Isa. Gitu. Jadi, ibu mau percaya yang mana? Yesus yang benar-benar tokoh sejarah atau Isa yang baru ada di abad ke-7 di dalam salah satu buku iman seseorang gitu kak. Ya, jadi sejarah pun memang menuliskan bahwa Yesus ini benar-benar ya. Ini kakak boleh search nanti ya. Flavius Josephus juga menuliskan, dia ini bukan Kristen, non-Kristen, menuliskan ada seorang yang bernama Kristus itu, orang yang bijaksana itu disalibkan pada hari yang ke-6, terus bangkit 3 hari setelahnya. Ini ada fakta sejarahnya. Jadi Yesus itu adalah tokoh yang benar-benar ada, banyak saksinya. Sementara Isa yang dinarasikan di dalam buku abad ke-7 ini nggak tahu siapa saksinya. Gitu kak. Soalnya kan saya juga kan di dalam Kristen ada keselamatan kan kak.
Jadi saya memang percaya itu gitu kan Kak. Cuman mama saya ini mau mengajak saya debat aja sama suami saya gitu. Suruh kesini ke rumahku coba ibunya. Iya nggak apa-apa, suruh kesini gitu ya, kakak nggak usah ini. Coba nih kak, ibu ke roomnya ini nih, gitu. Suruh kesini. Kakak kenapa kak? Nggak ikut ibu kakak? Awalnya kan saya Islam kan Kak. Jadi ini kita sedikit berbagi pengalaman. Jadi saya itu mau melahirkan. Cuman saya mimpi saya itu sakit keras sekali sampai udah mau meninggal. Nah, jadi saya ngelihat cahaya. Kan kalau di Islam itu kan ngelihat cahaya kan Rasul yang datang kan, Nabi gitu kan. Saya enggak, saya ngelihat yang datang itu Yesus gitu. Jadi ya memang saya percaya kalau di Kristen itu ada kalau di Kristen itu ada keselamatan. Betul dong. Karena memang Yesus itu benar-benar 2000 tahun yang lalu itu membuktikan gitu. Keselamatan itu ada di dalam dia. Keselamatan yang dimaksud adalah orang yang mati itu bisa hidup kembali. Iya. Dan tidak akan binasa lagi. Nah itu. Jadi memang yang bisa membuktikan adanya keselamatan itu ya memang Yesus. Karena Yesus itu kan artinya kakak baca deh. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ya, saya bacain ya kak ya. Yesus itu artinya ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Semuanya itu harus terjadi supaya digenapi firman Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Jadi Yesus yang dilahirkan Maria itu ke dunia ini yang akan menyelamatkan. Jadi Yesus itu adalah keselamatan itu. Itu kak. Dan Yesus juga mengaku seperti ini, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Jadi Yesus itu adalah keselamatan. Itu. Kak Dara, kenapa Kak Dara? Naik aja sini Kak Dara. Ada lagi Kak yang mau ditanya Kak? Sebenarnya kan karena saya baru masuk ke Kristen ini kan Kak, saya belum paham kali kan. Tapi ada satu yang memang saya percayai, kenapa Islam itu udah diciptakan terus dikembalikan lagi, terus dia karena kan kita ini kan umat Kristen ini mati karena dosa, karena kita banyak dosa. Betul. Jadi kalau di Islam itu dia mati karena memang dipanggil Tuhannya. Jadi untuk apa dia diciptakan kalau ujung-ujungnya dia dikembalikan lagi ke penciptanya. Iya. Betul, itu paling make sense gitu. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia itu untuk dimatikan. Betul. Tapi kalau memang konsep di sana ya memang itu mati dan hidup ditentukan oleh Allah. Iya. Ya beda pemahaman memang kita Kak dengan mereka gitu. Terus saya bukan mau membanding-bandingkan agama ya Kak. Terus di Islam juga kan nabinya kan boleh berpoligami untuk menambah agama di luar kan Kak. Maksudnya gimana? Nabi Muhammad kalau nggak salah ya Kak. Dia itu istrinya banyak, yang dia istrinya banyak untuk dia menyebar agama Islam.
Tapi untuk kita kan, untuk kita umat Kristen, kita itu hanya boleh satu seumur hidup. Nah, mungkin ini kita tanya Aris ya. Halo Aris, Pantura. Terima kasih. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Halo, Aris Pantura. Tapi saran aku ya, Kak Rida Dita ya, kakak jangan debat lah kak sama ibu kakak gitu. Karena dia nanti makin makin nggak dapat penginjilan kakak gitu. Karena memang, justru kakak tuh harus mengajarkan kepada ibu kakak tuh sikap yang baik sebagai seorang Kristen. Iya, saya sama suami saya juga saya bilang udah diamin aja, tapi ada salah satu yang memang nggak cocok di hati saya. Ini kan pilihan saya, kenapa masih diganggu gitu saya. Oh, ya. Jadi saya kan juga mau menyelamatkan keluarga saya. Itu kak, cara kakak menyelamatkan keluarga kakak dengan mendoakan mereka gitu. Mungkin mereka belum mengenal Tuhan Yesus, makanya mereka tuh nggak tertarik. Coba kakak perkenalkan Yesus melalui perilaku kakak. Kan Yesus itu baik, Yesus itu memaafkan, Yesus itu mengampuni gitu. Nah, kakak juga harus seperti itu. Jadi kakak menginjili itu melalui perilaku kakak sih sebenarnya. Nah, itu kak. Janganlah, apalagi ibu kakak, ibu kandung ya kak. Iya Kak. Iya, jangan didebat, biar diamin aja gitu. Itu sebenarnya kita lebih baik sebagai anak tuh seperti itu. Walaupun ya ibu kakak mungkin agak memaksa, ya biarin aja. Nanti dia juga lama-lama diam gitu. Karena kakak harus menyelamatkan ibu kakak gitu loh. Melalui doa kakak, ibu kakak juga bisa jadi percaya nanti. Percayalah kak, doa orang benar itu besar kuasanya. Doakan aja, jangan debat juga ya kak ya. Biar bagaimanapun kita diajarkan untuk menghormati orang tua kita. Biar bagaimanapun kita diajarkan untuk menghormati orang tua kita. Biar bagaimanapun kita. Double ini. Ada lagi Kak Dita yang mau ditanyakan mungkin Kak Dita? Itu aja sih Kak mungkin. Pokoknya kakak tuh karena disuruh Yesus ya di Alkitab itu, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Gitu. Jadi kakak kalau udah percaya kepada Yesus, mari kerjakan keselamatan itu. Apalagi kepada orang tua, udahlah. Orang tua kandung kita sendiri tuh jangan berdebat kak. Lebih baik mendoakannya aja. Iya, saya juga nggak pernah menjawabin ibu saya, saya mau menyelamatkannya tiap hari. Memang saya tiap minggu ibadah, berdoa, yang saya doakan juga keluarga saya. Iya, itu bagus. Tuhan itu pasti memandang dari surga sana orang-orang yang kepalanya tertunduk dan ingin segera orang lain juga itu selamat. Gitu. Tuhan Yesus tuh melihat orang-orang yang tertunduk, bukan orang-orang yang menengadahkan gini kepalanya. Karena itu adalah orang yang ingin meninggikan. Tetapi mari tundukkan kepala kita dan Tuhan itu akan melihat kita. Gitu. Semangat ya kak ya. Kakak rajin-rajin nonton ini aja, perdebatan TikTok, tapi jangan terbawa emosi. Tapi ada pelajaran yang kakak dapat dari situ. Kak. Ya, semangat ya. Kak, makasih. Tuhan ya, memberkati. Semoga ibunya Kak Dita cepat diselamatkan Tuhan Yesus. Amin. Halo Bang Win. Miku. Kiu. Halo Bang Win. Tidak mau menjawab dia. Naikkan Pak Prop mana Pak Prop? Pak Prop itu kemarin kena banned ya. Hampir hilang akunnya. Memang ngeri banget orang ini ya Pak Prop ya. Halo Kasil, ada yang mau ditanya? Kasil. Halo Kak, bentar ya Kak. Kalau lama turunin ya. Ya, bentar. Takut ya? Enggak, bercanda. Halo Prop, gimana Prop? Ya, Shalom. Kok bisa kemarin itu kena peringatan keras Prop? aku lagi share yang kurano.com itu kan ada iklan judi ya di situ ya, kartu-kartu ya. Oh.
terus langsung ke Bennett aktivitas perjudian. Salah paham TikTok ya. Baca Al-Quran aja judi ya. Tolong Astagfirullah. Prof. Kak, aku mau tanya nih. Kalau sih, Aku kan mau buat edit-edit Kristen ke Kristen gitu kan, terus mau pakai klip-klip kakak, boleh tidak? Klip-klip apa tuh? Misalnya kalau kakak lagi ngajar, aku record, aku edit gitu. Boleh? Kasih subtitle. Boleh, boleh. Oke ya, boleh ya. Oke, sip. Ya, yang penting jangan narasi-narasi yang mengacu kepada keributan ya. Tapi biasanya Sil itu isinya edukasi semua. Bagus, bagus. Boleh Kak Sil, boleh. Oke kak, sip. Aku turun dulu. Boleh Kak Sil. Ya, Tuhan berkati Kak Sil. Halo Bang Win. ya halo, Islam Kristen. halo, halo. Bang Win, bukan Bang Edwin. Oh, Halo Bang Win. Islam Kristen Bang. Sinyalnya tauhid. Halo kak. Ya, silakan. Silakan Bang. Mau bertanya apa? Aduh Tuhan. Pak Prof denger gak sih dia ngomong apa? enggak, sinyalnya tauhid. Kita nih, aku tuh udah live dari jam berapa Pak Prof? Sejam 20 menit belum ada botol yang bener-bener botol. Aduh. Mulung botol susah sekarang ya Prof ya? Susah. Iya. Halo. Loh, nggak ada, hilang. Assalamualaikum. Tukang sama Mas Don. Halo. Halo. Hola. Astagfirullah. Halo. Tes. Silakan Mas Don. Halo. Nggak jelas. Mbak salah pencet nih mbak. Kita Kristen kok pak. Oke, aku. Suaraku hilang katanya, Prof. Jelas kok. Ini siapa sih Pak Prof? Halo, Vino. Turun. Astaga. Halo Miko. Halo. Halo Pak Miko, Mika, Miko. Halo. Islam Kristen Pak. Halo. Nggak nyaut tadi. Ya, kepencet apa ya? Turunin aja Prof. Kayaknya nge-record. Halo pembun-bun. Halo. Ah, namamu aja ngeri kali. Takut salah, nanti kena pula ya kan? Aduh. Lu nggak gawe Pak Prof? Aman kan? Aman. Nanti lanjut lagi kerja. Iya, namanya aneh-aneh. Halo kak. Halo. Halo kak. Nah, iya, halo. Namamu siapa? Darel.
Siap, Kak. Islam Saya Kristen dari bang. Kristen, Kak. Ada yang mau ditanya? Ada 2 pertanyaan, Kak. Tapi kan saya kan sekarang kan lagi mendalami Alkitab, Kak. Pertanyaan saya kan sejarah muncul nama Israel kan dasarnya dari Yakub ya, Kak, ya? Kalau nggak salah, mohon koreksi. Betul. Bener nggak, Kak, itu? Ya. Terus pada masa kerajaan Daud akhirnya kan Israel itu kan 12 suku itu ya, Kak, ya? Bener kan nih? Lalu? Terus pada waktu masa kerajaan Daud akhirnya kan terpecah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, 12 suku Israel itu apakah tetap Israel atau apakah terpecah jadi mengikuti Raja Daud, Kak? Kan udah terpecah. Terus? Berarti otomatis Kan 12 suku bangsa anak-anaknya Yakub itulah 12 suku bangsa Israel itu. kalau Yehuda itu termasuk suku Israel juga, Kak? Iya dong. Oh, berarti yang mengikuti suku Israel berarti kalau dihitung berarti ada 11 ya, Kak, ya, yang ngikutin Raja Daud, suku Yehuda gitu ya, Kak, ya? Itu kan Yakub itu kan Israel. Anak-anak Yakub itulah yang disebut 12 suku bangsa. Kan Yakubnya Israel. Jadi yang mana nih Israel itu? Ya ke-12 anaknya tadi. Yehuda itu salah satunya yang kita kenal sekarang sebagai orang Yahudi. Gitu. Jangan yang ke-11 ya, memang dia salah satu dari suku bangsa Israel. Oh, paham, Kak. Terima kasih, Kak. Saya mau tanya ke Pak Prof, boleh izin Pak Prof? Boleh, silakan Pak Prof. Boleh. Pak Prof, mau tanya kan kalau di kita di Bible kan penulisannya Allah itu A-L-L-A-H, ya Prof ya? Iya, betul. Kalau misalkan di Al-Quran apakah sama penulisannya, Prof? Maksudnya? Penulisan hurufnya kan kalau di Alkitab Tuhan itu kan A-L-L-A dan H kan? Kalau Latinnya iya, Latinnya sama. Tapi bedanya kita tidak menganggap bahwa Allah itu nama, itu gelar. Tapi bagi mereka Allah itu nama. Kayak misalnya abang namanya Daryl ya. Siap. Namanya Daryl. Nah, kalau bedanya kita nyebut Daryl, kita nyebutnya abang itu manggilnya bang, ya namanya Daryl. Tapi kalau Islam itu taunya Allah itu sama kayak menyebut nama Daryl. Paham nggak? Iya, Jadi di kita itu gelar, di mereka meskipun sama tulisannya A-L-L-A-H dalam bahasa Latinnya, tapi maknanya beda gitu, Bang. Kita menganggap Allah itu adalah gelar yang disebut pencipta atau sang pencipta, tapi kalau buat mereka Allah itu ya nama. Jadi misalnya Allahnya punya KTP, KTP-nya itu tertulis nama Allah gitu. Itu, Bang. Siap. Sementara kalau kita Allah itu adalah jabatan atau pekerjaan gitu. Nah, Prof mau tanya, kenapa di Al-Quran penyebutannya kan kalau penulisannya A-L-L-A-H, kenapa dari penyebutannya jadi Allah, Prof? Apakah ada ikronya dalam ikronya nggak ke Prof? Itu mestinya nanya ke Islam, Bang. Tapi sejauh saya pelajari bahasa Ethiopia, itu ada pengaruhnya bahasa Ethiopia. Karena kalau bahasa Arab membacakan Allah itu mestinya Allah. Ya, kalau tahu orang namanya Unirifa atau Zuma, itu dia nyebutnya itu benar tuh. Dia nyebutnya Allah. Nah, yang botol-botol ya, yang nggak tahu itu pasti nyebutnya Allah. Nah, itu yang salah. Itu. Siap, Pak Prof. Terima kasih atas pencerahannya, Prof. Bang Gatot, terima kasih. Iya, sama-sama. Tuhan berkati, Nyimak Bang. saja. Mungkin itu lidahnya ini ya Pak Prof, yang ke-OO-an itu. Lidahnya kebelit mungkin. Halo Ilan Poton. Halo. Islam Kristen, Bang. Ya, ada yang mau ditanyakan, Bang? Silakan. Nanya sedikit ya Mbak ya.
Aula dari diri kamu itu terdapat dari di mana? Apa? Allah? Allah ya. Hah? Kalau dari diri manusia itu terdapat dari mana? Allah terdapat dalam diri manusia. Ya, tinggalnya di mana? Allah tinggalnya di mana? Oh, Allah itu di arsi, Pak. Yo, bahasa modern nih, nggak usah bahasa yang ada aja. Iya, Allah itu tinggal di arsi, kakinya di neraka. Oh, tidak bisa. Ada datanya, Pak. Allah itu memang di arsi dipanggul 4 malaikat. Di Quran, di Quran ya, saya bukain ya, bentar. Ini beneran ada, Pak. Allah itu memang di arsi dipanggul 4 malaikat, itu di Quran. Kakinya di neraka, itu di hadis. Ada ya, Pak ya. Soalnya di sini itu pakai data, Pak. Yo, datanya tidak usah lihat di YouTube. Enggak, ini Quran. Jadi saya nggak pakai itu. Saya pakai Quran. Kapan di YouTube? Coba sebutkan malaikatnya. Ya, bentar. Ayatnya ya. Nggak usah lihat di situ. Al-Haqqah 17 bukan, Kak? Ya. Surat 69 ayat 17. 79 ya, Pak Prof ya? 69. 69. Nah ini, Pak. Kenapa yang di luar bilang lagi sama Mbak? Nih ya, Al-Haqqah 69. Coba baca Al-Haqqah. Bukan. Bukan ini, Pak Prof yang Coba baca Al-Haqqah. bukan di situ. Itu mana ya ayatnya? Bentar. Pak Ilan, pertanyaan lain ada, Pak? Sambil dicari. Udah jawab itu dulu. Ya udah. Ya, saya tanya. Oke. Ya, tadi di Al-Haqqah ayat 17 itu juga disebutkan bahwa malaikat itu... Oh, 17. Ayat 17 tadi, aku bilang. Al-Haqqah Sananya itu dikatakan bahwa malaikat itu ada 8 malaikat menjunjung singgasana Allah di atas kepala mereka. Betul. Nah ini dia maksud saya. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas mereka. Gitu, jadi sebutkan malaikatnya. Saya tahu nama malaikatnya. Nah itu makanya. Oh, Quran nggak ngasih tahu. Disuruh siapa Quran nggak ngasih tahu nama-nama malaikatnya? Itu makanya itu kamu itu kalah di situ. Oke, kamu tahu tapinya? Ya tahu lah. Siapa? Buat apa mau bilang untuk Mbak sama Mbak? Bilang aja kok nggak tahu. Udah saya tahu Anda nggak tahu, ya udahlah biarin aja. Jadi Allah memang ada di arsy. Tadi kan Mbak bilang malaikatnya ada di Al-Haqqah. Al-Haqqah itu bacanya apa? Pak Prof nggak usah bilang, kalau bisa jawabannya. Apaan sih? Oh, saya tahu, Pak. Nama malaikat-malaikat yang mikul itu, Pak. Namanya Israfil, Mikail, Jibril, Israel, dan Hamalat al-Arsy. Saya dapat. Para malaikat pemikul arasy terkenal dengan nama Hamalat al-Arsy. Berjumlah 4 malaikat. Setelah kiamat akan bertambah menjadi 8 malaikat, yaitu Israfil, Mikail, Jibril, dan Israel. Nggak usah lihat kemana-mana, jangan lihat di YouTube itu tidak usah. Ya, Kak, masalahnya kan gini, Pak. Di Quranmu kan kagak ada. Pak, kenapa di malaikat itu nggak jelas, Pak? Nggak kayak YouTube, Pak. Nggak usah lihat di YouTube. Pokoknya otak kita yang kita Dan ada botol lah. Kalau banget tuh sama orang goblok.
Serius, main cocok botolnya. Pak, minimal botolnya tuh dibuka dulu, Pak. Capek pula aku ngomong sama orang kayak jelas kayak kau dah.